Eh, inilah kondisi tanah pekarangan saya di Desa Kemawen, Kecamatan Mentalat, Kabupaten Barito Utara, yang digunakan untuk Lokpon PT Berjaya Agro Kalimantan, PT Bak, tempat penyeberangan angkutan sawit. Nah, ini rumah saya. Nah, ini jalan Desa Kemawen. Di sini terlihat jalan putus dan sudah kedalaman sekitar 3 meter. Sudah berapa kali saya usulkan, tidak ada perhatian, tidak ada tanggapan. Nah, tanah saya ini sampai melebihi ke tengah jalan, harus tetap dirawat supaya tidak merugikan saya dan masyarakat sekitar. Nah, sana terlihat bahwa ada gedung walet punya warga atas nama Kalnedi. Nah, itu tidak bisa lagi dimanfaatkan. Nah, karena apa? Karena runtuhan longsoran tanah dari Lokpon. Nah, jadi kondisinya ini bukan hanya warga masyarakat yang mengalami kerugian, di sini juga sangat merugikan aset-aset desa. Nah, karena ini bangunan proyek PU pada tahun 2009 dulu. Nah, jalan rigid, jalan beton. Nah, ini putus. Bahkan selang-selang air juga putus di sini. Nah, ini kondisi Lokpon di Desa Kemawen. Nah, kalau ke sana ke ujung kampung, nah ini jalan terputus di sini. Langsung menurun. Nah, padahal ini tanah pribadi, semua pribadi punya. Saya punya Kalnedi dan punya Pak Agustinus. Nah, walaupun sebetulnya yang tepat di posisi Lokpon ini tanah Pak Wolto. Nah, tanah Pak Wolto, tetapi untuk Lokponnya yang sudah musnah, sudah tergarap. Nah, ini sudah beberapa tahun sama sekali tidak ada perawatan. Nah, jadi seperti ini kondisinya untuk laporan sementara. Terima kasih. Saya asli bernama Hasan, asli warga Desa Kemawen, Kabupaten Barito Utara, bahwa terkait dengan permasalahan ini sebetulnya saya sangat kecewa. Karena apa? Karena kekecewaan saya seperti ini. Saya adalah seorang aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan, dan saya juga adalah selaku ketua organisasi Ikatan Wartawan Online dari jurnalis polisi. Ini kami sebagaimana dengan kewenangan menjalankan tugas, sebetulnya kami adalah mitra dari pihak kepolisian dan TNI. Nah, dalam permasalahan ini yang membuat saya sangat kecewa. Nah, karena apa? Karena ini terkait dengan permasalahan saya sendiri. Nah, dengan permasalahan saya sendiri, ini tidak selesai-selesai. Walaupun 1000 masalah di luar bisa saya selesaikan. Ini yang membuat saya merasa kurang nyaman. Nah, jadi ini rumah saya. Ini rumah saya sendiri. Ini jalan desa. Lihat ke sana nanti. Ini jalur jalan desa. Tetapi dilintasi oleh PT Berjaya Agro Kalimantan, yaitu sebuah perusahaan sawit yang mungkin sampai saat ini bisa saya katakan ini legal, karena tidak ada memiliki IUP dan apalagi HGU. Nah, namun yang sangat mengecewakan bahwa perusahaan ini bisanya melintas di pemukiman desa. Ini jalan desa, jadi bisa melintas di pemukiman desa, sehingga terjadilah pengerusakan tanah pekarangan. Nah, yang membuat ini pekarangan rumah saya ini berdampak longsor. Nah, sudah dilihat di sana sudah terjadi longsoran di tempat tadi, dan kami sudah berusaha bertahun-tahun untuk meminta mereka memperbaiki Lokpon ini supaya tidak berdampak longsor. Jadi saya mohon kepada Kapolri yang baru, Kapolri Republik Indonesia, kepada Presiden Joko Widodo agar menindak tegas pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang semena-mena terhadap kami masyarakat. Ini bukan permasalahan hak, tetapi ini adalah
permasalahan hidup menyambung keturunan kami, karena ini adalah rumah atau pemukiman yang semestinya kami perlu dan butuh kenyamanan hidup di Desa Kemawen, Kecamatan Mentalat, Kabupaten Barito Utara ini. Nah, jadi saya harap juga kepada pihak-pihak lain supaya dapat menyelesaikan masalah. Nah, jadi seperti itu permasalahannya. Jangan bertopeng dengan karena adanya perusahaan Ketibiaka. Sepengetahuan saya, investasi itu hadir di samping untuk menarik kembali modalnya, mengambil keuntungan, investasi itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait undang-undang dengan permasalahan jalan, Bapak-bapak mungkin semua tahu karena saya hanya seorang masyarakat biasa. Kami masyarakat di sekitar pemukiman di sekitar jalur ini, kami memiliki hak untuk hidup, hak damai, hak dari bunyi-bunyian, hak dari polusi udara. Itu hak kami semua. Apalagi kalau dibuat seperti ini, seharusnya berapa kali saya melaporkan ke Pak Kades, itu aset desa Pak Kades. Tolong diperhatikan, jangan nanti duit dede yang untuk menalangi pekerjaan perusahaan. Sementara perusahaan berapa sih setornya untuk desa? Saya sangat patuh terhadap pemerintah desa, terhadap Bapak Camat saya yang saya hormati, sangat patuh sama sekali terhadap para aparat, saya sangat mematuhi. Namun apapun bentuknya, ini adalah tentang hak hidup. Hak hidup tidak mungkin memenjarakan saya. Cukup sudah saya selama ini, sampai saya bilang kenapa saya tidak sanggup untuk ke Polsek. Kalau saya pulang pergi ke Polsek, biayanya lebih 1 juta, biaya penyeberangan mobil sekian. Nah, makanya saya memilih berurusan di lokasi. Terima kasih semuanya karena sudah hadir di sini. Jadi itu penjelasan saya. Silahkan Pak Demang dan ini Pak Ketua Gerdayak, Pak Utusan Gerdayak, Pak Demang Karingan memberikan pendapat. Mungkin mereka tahu adat, tahu bagaimana itu timpali. Nah, yang sepenuhnya dikawal oleh Gerdayak. Nah, untuk masalah ini, marilah kita sama-sama saling menghargai, menghormati. Jangan hukum adat istiadat dan luhur di tempat kita ini dihianati, dilecehkan. Kita sama-sama, saya tidak memandang suku mana, tolong hargai. Inilah kondisi orang Dayak di Kalimantan Tengah, di Barito Utara. Jadi sekian penjelasan dari saya. Ada sedikit lah, tapi ini kita jangan panas-panasan. Saya cuma mau menanyakan, karena saya pemilik tanah, saya pemilik rumah, siapa yang hadir untuk melakukan pengukuran pembuatan sertifikat layak panen? Kenapa? Karena di formulir itu saya memohon menandatangan untuk dibuatkan sertifikat, tetapi pengukurannya itu di belakang saya, dan sertifikat pun tidak ada sampai sekarang di tangan saya. Nah, apapun bentuknya, sekalipun dia sesuai sertifikat, saya tetap minta desa membantu saya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan selama ini atas kerusakan tanah dan pekarangan saya, bahkan patok saya. Saya minta kepada desa bantu saya. Satu. Yang kedua, terkait perkataan kepala desa bahwa saya mengganggu aktivitas. Selama ini sudah 3 hari ini tidak beraktivitas. Saya mau bertanya, ini aktivitas jalan perusahaan atau jalan desa? Kenapa kepala desa yang seharusnya memimpin desa mengait-ngaitkan dengan aktivitas perusahaan? Sedangkan kepala desa sendiri tahu bahwa lokal perusahaan itu di sana. Itu sejak tahun 2009 saya masih menjadi kades. Saya minta pihak perusahaan tidak mungkin, karena tidak mungkin mereka beraktivitas seterusnya sepanjangnya di tengah pemukiman warga. Nah, untuk itu saya mohon agar Titibak menyiapkan lopon yang tidak melintas di tengah perkampungan. Karena itulah sehingga adanya lopon perusahaan Titibak di sana di hulu kampung, simpangnya di kilometer 2. Pada tahun 2010, 2011 mereka pakai, ada camp, ada posnya. 2012 pertengahan saya pindah ke Martele, perusahaan balik ke sini lagi. Nah, makanya sebetulnya saya tidak punya urusan dengan Titibak, saya berurusan dengan desa, karena saya merasa saya matang kepada desa, saya bertanggung jawab dengan desa. Saya tidak mengganggu aktivitas desa. Silahkan dilihat, Pak Lolok pun bisa nyebrang, Pak Lolok pun bisa lewat. Nah,
Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga terkait dengan pemasangan titik paling, saya minta itu memang bukan kewenangan saya, tetapi saya minta tolong hargailah adat istiadat kami setempat. Tolong hargailah adat istiadat kami. Nah, karena apa? Nah, terkait masalah kewenangan, saya minta maaf dengan pihak Demak pemerintah, dengan pecamat, saya mohon maaf untuk itu. Nah, kenapa saya menyetujui bahwa pelaporan itu kepada Demang Sibilis Kaharingan bisa dilihat ada pasal terbaru, ada keputusan terbaru untuk wilayah Pulau Borneo. Hasil deklarasi napak tilas Demang Hanoi, saya sendiri selaku tim yang diundang ke sana membawa tim dari Barito Utara, tertuang bahwa untuk penanganan masalah ritual sistem religi itu ditangani oleh Demang Kaharingan, oleh umat Kaharingan, oleh pengurus Kaharingan. Namun saya tidak meninggalkan bapak-bapak dari Demang, dari Mantir Adat. Terbukti bahwa saat pemasangan hari itu saya meminta Mantir Adat 2 orang untuk terlibat pemasangan ompong pali. Sedangkan untuk yang kedua, Pedemang, acara kami yang terakhir kemarin, nah itu hanya melakukan penguatan. Nah, urusan itu saya terus terang kalau sepengetahuan, tapi bukan saya memberikan keputusan, sepengetahuan dengan saya, karena sudah terpasang cincin tali, itu tidak mudah untuk melepaskan, tetapi cuma salah pengurusan ya, perbuatan curang sama penipuan lah kemarin tuh kan. Pengurusan dan perbuatan curang karena dari itu kan kita analisa semuanya, yang dilapor belum tentu benar, yang melapor belum tentu salah. Kita panggil saksinya, kita lihat anunya, dokumen-dokumennya. Kemarin legalitasnya ini anu lah, PKT lah, PKT. Soalnya ada dari desa yang tadi BPN pengukuran dari BPN sama sampean. Lepas dari itu kita mengukur bersama-sama sesuai BPN, Badan Pertanahan Nasional, dan badan abal-abal itu kan? Ya kan, semua sepakat kan? Kita ukur sama-sama di mana tanah beliau. Kalau misalnya di situ ada pengerusakan, ya, kalau di situ ada pengerusakan, silakan ajukan pidana. Berarti ada kekuatan hukum, itu hak milik sampean. Oh, ya. Kalau misalnya itu masalahnya dengan perusahaan, entah itu masalah pribadi, jangan dikaitkan ke desa. Jangan dikaitkan maksudnya, jadi kayak ini kepentingan orang banyak. Jadi banyak ada gangguan orang lewat. Nah, kalau kita secara face to face sama orang ke orang dengan perusahaan, silahkan diselesaikan dengan perusahaan. Saya sepakat apa yang saya katakan bahwa BPN itu adalah lembaga besar peranan dan agraria. Saya sepakat. Kalau ada pengusahaan laporkan. Itu yang saya laporkan kemarin. Bahwa jelas mereka sekalipun syukur tetap aja sampai itu kata saya. Tapi walaupun pengusahaannya jelas, itu tergantung melapor. Kalau saya melapor, nanti saya lihat kita sendiri. Nah, kalau tidak melapor ada perkembangan kan tidak masalah. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait dengan permasalahan ini, kenapa saya menyinggung desa sedangkan saya menuntut niaga? Karena saya menghargai bahwa ini ada kepada desa dan ini jalan desa, Bos. Ini bagaimanapun itu tetap jalan desa. Nah, karena saya tahu sendiri sejarahnya, tanah ini memang besar. Nah, jalan desa itu walaupun saya masih tahu bagaimana mereka sendiri. Nah, saya sendiri, Bos. Nah, tapi ada batasannya. Diakui bahwa dia yang itu saya tidak tahu, karena saat itu saya begini pagi mandi
peta yang mungkin mereka buat itu mungkin peta karangan, saya tidak tahu. Nah, tapi masalahnya bukan itu Pak. Kenapa saya harus memasang hinting di sini? Ini bukan berarti saya mengganggu jalan desa. Jalan desanya ke sebelah sini, dan saya pun tidak mengganggu aktivitas umum. Nah, tetapi bagaimana saya menuntut PTBK, tanggung jawab PTBK kalau tidak dengan cara seperti itu. Kalau mau ngukur terserah, tapi ya, tapi yang kita pegang ini masuk daerah sama mungkin bercerita pada mangkat. permasalahannya. Kita semua kita karena menurut saya kalau harus kita tanah yang di belakang saya dapat itu kan mana yang serahkan kapal ayam kampung dan saya lagi nanti saya beli separuh rumah saya nah kalau dari situ ke sini 28 meter habis di sini Pak. Nah kamu sesuai dengan tujuan sama kalau BPN dikurangi sayangnya kebutuhannya kenapa mau kurang-kurang dari situ ke sana pada kedua lagi kalau berisik tempatnya yang ada berkurang sekali sesuai lawannya umur tali Pak umur tali ini cuma misalnya kalau di sana jauhnya aja di situ tenaganya sampai berapa itu Pak umur tali ini mencari misalnya sebatang ya sebentar ini terlihat sudah ketemu sudah ada dari pecamat mengerahkan ada penyelesaiannya. Nah, tapi kalau pihak kepolisian yang harus memonitor supaya harus ke situ, Siapa yang keberatan kan lebih kadang ada keberatan. Kalau ada keberatan kan ini kan ada keberatan masih mencari kesepakatan berapa totalnya. Nah, mereka mencari kesepakatan cepat lewat. Kan masih mencari berapa sebetulnya biayanya. Nah, sampai kapan itu dia kan udah tempo kan itu jauh lagi ya sama ya. Makanya kan buat Demang yang ada ini yang paham yang di otak itu cuma hukum negara karena kami alat negara. Iya, lah kita mengatua. Nah, artinya kalau sepanjang ada solusi bisa penyelesaian kenapa harus di alat negara? Nah, itu. Jadi kalau di cuma peraturan negara dia data ke data timbang antara data itu kalau nyata ampun Kalau aku kayak gitu Pak. Sekalipun diukur, dia aku lapor kemarin kan pengesahan. Nah, itu pasti siapa yang numpuk.
Nah itu jelas sekali. Kalau diukur pasti di situ 28 ya. Di semen. Seandainya itu sekian. Lalu kerusakan kan jelas di situ. Tapi sampean permasalahannya kenapa mau mortal di sini? Nah jadi aku menjawab portal di sini untuk mencari urusan. Nah kalau sampean tetap menggeser kenapa mau mortal di sini, nah ini masalahnya lain lagi. Artinya tidak ada penyelesaian, maka tadi ada kesepakatan. Dalam hitungan juga tidak masuk akal. Kenapa mortal di jalan yang bukan peninggalan gitu? Kalau mortal karena ikan menanam ikan Kalau- ikan itu Kalau apa sertifikat itu baru corona 2020 kemarin. Nah, tetapi apapun alasannya, awalnya di sini karena kami Jadi gini balah, jadi mohon maaf balah, sampean kan bilang portal, itu bukan portal pak. Kami punya adat itu hinting pali pak, hinting pali pak, itu bukan portal pak. Maaf aja. jadi ada juga Pak. Mohon maaf kalau sampean. Ya, Ada juga aturan undang-undang ya, tahu apa kitab hukum acara undang-undang pidana. ya. Orang siapa melanggar atau memblokir jalan itu ada ancaman hukumannya Pak. Jadi gini. 1 2 KUHP. Jadi gini lah, saya Kita pernah, kan sudah sepakat. Ada kesepakatan. Ada. Oh, hukum positif berlaku di atas hukum adat. ya, ya, ya. Nah itulah makanya saya bilang ada hukum positif 192 KUHP ada aturannya. Ya, ada Saya aturannya. saya pikiran saya kan hukum negara Pak. Itu seperti itu. Jadi gini. Dan siapa yang melakukan itu ada kategori pidananya. Jadi gini ya, sekian tahu lah. Nah, istilahnya kan ginting ini kan untuk mencari penyampaian. Ya, nah, jadi disitulah untuk kita mencari solusi untuk penyelesaiannya. Nah, kalau Penyelesaian maaf. Penyelesaian itu bukan hanya di adat. Penyelesaian itu ada di negara. Dalam artian hukum perdata Pak. Hukum perdata dia misalnya itu terbukti dia memiliki tanah seluas ini, ya kan? Seluas ini, dia berhak Pak. Kalau misal nutup sampai sini dibangunnya beton, dibangun ini loh ingkrah dari pengadilan. Saya pemilik tanah ini, dia berhak Pak. Kalau sudah ingkrah. Nah kalau ini sekarang statusnya jalan desa, BPN cuma sampai di situ Pak. Tidak sampai di sini. Ini meskipun kata sampai untuk mencari jalan keluarnya di sini. Saya pikir bukan jalan keluar. Jadi jalan keluar. Nah disitulah kalau saya ke hukum positif ada pidananya. Nah, Mohon maaf, seperti itulah yang saya bisa jelaskan. saya itu hitak harus langsung hukum. Yo, sana elo itu, sana paner itu. ya. Yuk, Oh, sudah ke kantor orang ah, gitu lagi di situ. Yuk, kita tahu mempersepakat.